warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anto Prasetyo, mahasiswa PPG PAI BES 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Dengan NIM 20952500091 pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SDN Ngelamas 1 kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anakku kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk pagi hari ini kalian sehat ya? Sehat? Siapa yang hari ini tidak masuk? Saya atur dulu ya. Nah, siapa lagi yang tidak masuk? Kayak Aina. Kita. Kaina. Putri. Nabila. Kasa. Habibi. Dwi. Yang tiga akhir adalah siapa? Aina. Kenapa Nana? Aina? Sakit. Doakan ya, semoga Aina cepat sembuh. Nah, biar berkah, biar bermanfaat ilmunya, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu. Untuk ketua kelas, Mas Bagus, silakan maju ke depan untuk berdoa, ya. Ya, berat. Doa mulai. Kita berdoa mohon kepada Allah, semoga doa kita terkabulkan Allah. Allahumma amin. Nah, untuk tidak selanjutnya yaitu kita sebagai bangsa Indonesia kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mbak Putri, silakan maju ke depan. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berhormat untukmu. Pancasila rasa Kita lebih aturnya, kita kebiasaan biasa
kita menghafalkan surat Alif Ba Ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak, tadi sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Ganda Pancasila dan menghafalkan surat-surat pendek. Nah, untuk mengawali pelajaran sebelum ke materi, Pak Anda akan bertanya. Apakah sudah siap, anak-anak? Sudah membawa buku tulis agama? Sudah? Alat tulisnya sudah? Nah, mari kita mulai ya. Siapkan dulu untuk bukunya ya, yang kita pelajari yaitu tentang usia balik. Minggu kemarin kalian sudah belajar PAI yang ketiga, yaitu apa? Sejarah agama. Ya, itu ada toleransinya. Toleransinya apa, anak? Memberikan kebebasan kepada orang lain. Memberikan kebebasan orang lain. Jadi, kalau kalian sebagai seorang muslim harus mempunyai toleransi untuk apa? Memberi kebebasan beribadah kepada agama lain. Apalagi, ayo. Menghormati keyakinan orang lain. Menghormati ya, menghormati. Jadi kalau kamu ada orang yang mau beribadah, kamu hormati, silahkan. Ya. Ada lagi ayo? Mengakui hak semua individu. Jadi kita itu harus mengakui ya agama-agama, kita hormati, kita hargai ya. Itulah materi yang untuk minggu kemarin. Jadi untuk materi hari ini adalah usia balik. Nah, sudah siap anak-anak? Siap. Anak-anak, kita untuk lebih semangatnya kita tempuh ya. Untuk Mbak Kaira, cepat maju cepat. Mungkin. Jago semangat. Untuk lebih mantapnya tadi sudah tekuk, yang sekarang kita menginjak ke materi. Apakah yang dimaksud dengan usia balik? Apakah yang dimaksud dengan usia balik? Seorang muslim yang menginjak dewasa. Terus di situ ada ciri-ciri atau tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa aja? Mengalami haid atau menstruasi. Terus ada lagi apa? Urut jagung. Terus ada lagi? Mimpi basah. Jadi seorang laki-laki. Itulah tanda-tandanya seorang balik. Ya, tadi yang dimaksud dengan usia balik. Sudah paham anak? Dan kewajibannya banyak ya, ada 4 saudara. Apa aja? Ayo, siapa ayo?
Ayo, Mbak Sela. Menjalankan sholat lima waktu. Jalankan sholat lima waktu. Ayo, apa lagi? Ayo, semuanya. Ayo. Apa? Ayo, Mbak. Berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Mbak Kaira. Berzakat. Berzakat. Ada satu lagi, ayo. Ayo. Ada? Yang terakhir adalah haji. Itu adalah kewajiban seorang haji. Ya. Jadi ingat-ingat, menjalankan sholat itu penting, puasa Ramadan penting, karena kalian sudah balik. Kan sudah balik itu sudah wajib, ya. Karena apa? Dari mulai kelas 1 sudah, kamu kecil, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu sudah mengalami baru. Jadi adalah usia balik seperti itu ya, harus bisa membedakan. Nah, tujuannya yaitu memahami konsep balik berdasarkan adanya dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, tanggung jawab sebagai seorang balik menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuannya. Nah, tujuannya tadi yang pertama yaitu apa itu? Memahami konsep tanda balik. Tanda balik tadi sudah toh, kalian sudah paham toh di awal tadi ya. Apa tadi tanda-tandanya? Ayo semuanya. Ayo Pak, bagaimana? Apa? Mengalami haid. Ayo. Berumur 15 tahun ke atas. Ayo. Berupa fisik dan ya mimpi basah itu adalah yang dinamakan fikih. Terus yang dalam biologi itu apa? Ayo. Berkas dan contohnya adalah pertumbuhan pinggul ya. Dari apa itu? Mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi pertumbuhan itu sangat tinggi, sangat cepat. Jadi kalian harus bisa membedakan kasih kisah meneta. Pak Guru. Ya, harus apa itu? Harus bisa membedakan. Nah, yang kedua, apa itu? Tanggung jawab sebagai seorang balik. Tanggung jawabnya tadi sudah kalian sebutkan di depan. Ya, tanggung jawabnya adalah yang pertama Menjalankan sholat lima waktu. Jalan puasa. berzakat, Haji. itu adalah tanggung jawabnya. Jadi kalian itu nanti kalau sudah besar, sudah balik, sudah umurnya sudah 15 ke atas, itu harus menjalankan kewajiban yang dihadirkan di pelajaran materi siapa. Nah, untuk lebih detailnya kita menyimak video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semoga sehat selalu ya. Yang pasti rasanya masih kuat ya. Kali ini kami bercerita Surabaya mengadakan 14 Ramadan Mobile. Semoga dengan adanya 14 Ramadan ini kalian semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Balik menurut bahasa berasal dari bahasa Arab penuh yang berarti sampai. Menurut istilah adalah habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas di mana ia dikenai taklif. Taklif artinya terkena beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Adapun tanda-tanda taklif atau mencari usia seseorang ada 3, yaitu seorang lelaki atau perempuan
telah memenuhi 15 tahun. Tanda-tanda ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tanda ini adalah tanda paling akhir. Maksudnya, setiap anak yang sudah berumur 15 tahun maka sudah dipastikan bahwa ia telah balik dan telah menerima tanda lainnya. Umur yang dimaksud adalah umurnya dengan penanggalan tahun Komariah atau tahun Hijriah. Tanda yang kedua yaitu ikhtilam, berarti mimpi atau junub terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati 9 tahun. Maksudnya yaitu bermimpi keluarnya mani sewaktu tidur, sekalipun kenyataannya tidak mengeluarkan. Tanda yang ketiga yaitu keluar darah sesudah umur 9 tahun. Adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam keadaan sehat. Sejak penelitian ikhtilaf atau haid bisa terjadi jika anak sudah usia 9 tahun. Kesimpulannya, usia minimum awal ini adalah 9 tahun dengan tanda-tanda ikhtilaf atau haid. Sedangkan batas maksimalnya adalah 15 tahun. Jika seorang anak telah mengalami salah satu tanda tersebut, maka ia disebut balik. Baginya berlaku hukum syariat, semua amalnya balik dan buruk tercatat sejak itu. Sholat yang pada asalnya tidak wajib menjadi wajib bila anak sudah balik. Demikian pula kewajiban-kewajiban agama lainnya. Perintah Allah, jika anak telah balik ketika ia meninggalkan sholat, maka dianjurkan untuk dikubur dalam artian diingatkan secara halus dan kasar serta memisahkan tempat tidurnya. Pertanyaannya, ada beberapa tanda-tanda seorang mencapai usia remaja atau balik. Kemudian materi yang dapat Ustaz sampaikan, semoga anak mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah video diberikan tentang usia. Nah, itu tadi ada gambarannya seorang usia balik itu ada beberapa titik ya, ada beberapa titik untuk menginjak usia balik. Nah, yang pertama yaitu apa anak? Yang bisa mengamati tadi apa? Apa itu? Mengalami haid ya. Terus yang kedua istilam. Terus istilam ya. Terus menginjak umur 15 tahun. Nah, jadi Allah sudah memerintahkan kepada kita yang umurnya menginjak 9 ya, 9 sampai 15 tahun ke atas itu sudah wajib. Nah, sudah wajib untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Apabila ya meninggalkan sholat, kalian patut untuk dipukul secara halus. Pukul itu bukan dipukul tapi pukulannya dengan kata-kata yang halus, dengan cara tidak tegur, dinasehati ya, seperti itu ya. Jadi usia balik itu sudah menginjak kedewasaan lebih ya, lebih dewasa, bisa membedakan antara benar dan salah, antara benar dan buruk, benar dan buruk, jelek dan benar. Kita harus bisa apa ya, membedakan. Itu dinamakan usia balik. Nah,
Untuk lebih tepatnya, ini ada tugas-tugas dari saya, dari Pak Anto, nanti substitusi ya. Kerja kelompok, setelah itu maju ke depan, presentase, ya, tanya jawab. Ya, sanggup anak-anak? Sanggup. Kalau mengamati video, kalian saya kasih tugas ya. Kelompok A, ini kelompoknya Mbak Kaira. Kelompok B, kelompoknya Mbak Sela. Kelompok C, kelompoknya Mbak Nabila. Ya. Ini tolong dikerjakan. Nanti waktunya 10 menit. Ya, waktunya 10 menit. Ya. Bisa dibuka di buku paketnya ya. Dibuka, dicari di buku paketnya. Ya. Lihat, ayo kerja bersama-sama. Ayo. Kerja sama-sama. Lihat, ya. Ya. Nah, lihat, dibaca, nanti disimpulkan. Ya, disimpulkan. Ya, disimpulkan. Disimpulkan ya. Lihat, sambil menulis. Ayo, sambil menulis ya. Lihat, sambil menulis. Ya. Ayo kerja bareng. Ya. 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 Kelompok dan ya mana, jangan lupa waktunya tinggal 5 menit ya. Tolong dilihat, cermati pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti presentase untuk maju ke depan ya. Presentase untuk maju ke depan, kamu ungkapkan ya apa yang kamu jawab tadi. Sudah anak? Sudah ya? Bisa dimulai untuk presentase di depan? Bisa? Alhamdulillah, kalau sudah selesai, mari dimulai dari kelompoknya Mbak Kaira ya, maju ke depan. Kelompoknya Mbak Kaira. Ayo. Kelompok Kaira, Vanessa, Siva, Fasa, Habibi, Dwi, kelas 4. Bagi laki-laki menjalankan sholat 5 waktu puasa Ramadan. Bagi perempuan menjalankan sholat 5 waktu menutup aurat puasa Ramadan. Menjalankan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Bagi perempuan menjalankan sholat 5 waktu menutup aurat dan puasa Ramadan. Tanda-tanda balik atau puber dalam pandangan ilmu biologi. Bagi laki-laki, perubahan fisik, tumbuhnya janggut, tumbuhnya kumis. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Saya, Oh ya, kelompok B. apa yang dimaksud dengan balik? Kedewasaan bagi seorang muslim menurut syariat Islam, balik yaitu bisa membedakan antara baik dengan yang benar. Benar ya anak? Tadi? Alhamdulillah. Terima kasih kelompok A sudah maju ke depan, mendemokrasikan ya. Semoga apa yang dicapai, apa yang dipelajari bermanfaat. Ya, terima kasih kelompok A. Kembali. Nah, untuk selanjutnya anak-anak yaitu kelompok B. Ya, kelompok B. Ayo. Kelompok B ya, hati-hati. Yuk. Nah, ini nggak apa-apa. Ayo. Yuk, yang keras suaranya biar kelompok A sama C dengar. Ayo. Nama anggota kelompok Stella, Naura, Zanzan, Ansar, Berita. Kelas 4. Bagi laki-laki menjalankan sholat 5 waktu puasa Ramadan. Bagi perempuan menjalankan sholat 5 waktu menutup aurat puasa Ramadan. Tanda-tanda balik,
perubahan fisik, tumbuhnya rambut, tumbuhnya kumis. Bagi perempuan, besarnya pinggul, datangnya menstruasi, perubahan kulit. Itu adalah ungkapan dari kelompok B. Nah, tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, teman-teman, ya ada yang bertanya nggak? Nah, ada kelompok C. Ayo, apa? Sebutkan tanda-tanda balik. Berumur 15 tahun bagi anak laki-laki maupun perempuan. Pipi basah bagi seorang laki-laki. Haid menstruasi bagi perempuan. Itu jawabnya benar? Benar. Juga kasih tepuk tangan lagi. Ya, semangat. Sekarang kelompoknya Mbak Nabila, kelompok T, ya. Ayo, yang keras ya, Mbak Nabila. Ini cuma 4 karena saya udah masuk. Yuk. Yang keras, Mbak Nabila. Nama anggota kelompok Nabila Putri Bagus Hakim, kelas 4. Bagi laki-laki menjalankan sholat 5 waktu puasa Ramadan. Bagi perempuan menjalankan sholat 5 waktu menutup aurat puasa Ramadan. Tanda-tanda balik. Tumbuhnya kumis, tumbuhnya jangkung, perubahan fisik. Bagi perempuan besarnya pinggul, datangnya menstruasi, perubahan kulit. Nah, itulah demokrasi yang sudah dilonggarkan untuk kelompok C ya, untuk kelompok C. Jadi siapa yang mau bertanya? Kelompok A, ayo, silakan. Apa saja kewajiban setelah memasuki usia balik? Apa saja? Melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, menutup aurat, mencari ilmu. Nah, itulah tanggapan dari kelompok C. Nah, terima kasih dari tepuk tangan. Jadi itulah berdiskusi di depan ya, sebelumnya dengan kelompoknya maju untuk persentase. Nah, kita untuk menunjukkan jawaban yang kamu kerjakan waktu berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, untuk itu tugas-tugasnya kita kumpulkan kembali, kita koreksi ya. Jadi kalian sudah mengerjakan ya tentang usia balik tadi, yaitu tentang kewajiban, tentang apa lagi? Usia balik, tentang kewajiban usia balik. Apa lagi tadi? Menjalankan sholat 5 waktu. Ya, itu paling utama, paling penting. Menjalankan puasa, terus naik gaji dan membayar zakat. Itu adalah kewajiban yang sudah balik. Selanjutnya tadi sudah ada tentang ilmu biologi, yaitu pubertas. Ya, pubertas itu pertumbuhan dari masa kecil ke masa yang lebih besar, dan remaja. Ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, yang kecil sampai ke besar. Jadi itulah yang dinamakan usia balik. Nah, untuk yang akan datang anak minggu depan saya akan memberikan tugas-tugas yaitu tentang usia balik dengan mengerjakan teks yang saya akan bagikan untuk minggu depan. Nah, ada yang bertanya pada materi ini untuk materinya? Tidak ada? Sekian dulu, terima kasih. Sebelum saya tutup, kita membaca adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dengan materi usia balik bermanfaat bagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.